Sudah menjadi tradisi masyarakat Bugis Baru, Sulawesi Selatan, budaya gotong royong di tengah masyarakat Desa Lalabata, Kecamatan Taneteri Lau, Kabupaten Baru, masih hidup dan mengakar sampai sekarang. Salah satu bentuk budaya gotong royong yang masih sering dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu kegiatan mapalete, marakak bola, atau memindahkan rumah yang dilakukan secara beramai-ramai oleh masyarakat. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun, dilakukan dengan melibatkan ratusan warga sekitar untuk mengangkat rumah dengan bobot rumah yang tentu saja tidak ringan. Tradisi marakak bola yang sudah hampir punah ini kembali diperkenalkan kepada generasi muda penerus bangsa, yaitu anak sekolah menengah pertama. Tumpeng berasal dari bahasa Jawa yang berarti tumapaking laku kang lempeng tumuju eng pangeran, atau dapat diartikan hidup manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yakni jalan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam praktek sehari-hari, tumpeng lazim ada sebagai simbolisasi wujud syukur atas dimulainya sebuah kegiatan, keberhasilan seseorang, atau peringatan ulang tahun. Tumpeng merupakan nasi berbentuk kerucut dengan beragam lauk pauk yang disajikan bersama. Kerucut melambangkan hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan Sang Pencipta yang dalam konsep ketuhanan Jawa disebut manunggaling kawulo Gusti. Selain bentuk kerucut, jumlah lauk pauk yang selalu menjadi pelengkap tumpeng pun memiliki arti. Lauk pauk sebagai makanan pendamping selalu berjumlah 7 atau 9 ragam. 7 atau pitu dalam bahasa Jawa merupakan kiasan dari pitulungan atau pertolongan dari Sang Maha Pencipta. Sementara 9 dianggap sebagai angka tertinggi melambangkan Tuhan yang menguasai alam semesta. Dalam masyarakat Jawa, tumpeng yang merupakan warisan dari kebudayaan Hindu lantas diadopsi oleh para wali dan ulama demi kepentingan syiar ajaran Islam. Jadi yang disebut hutan adat, sebetulnya hutan ini yang disebut hutan dalam hutan. Kalau bahasa apanya imbo dalam imbo. Jadi maksud hutan dalam hutan itu dulu semuanya ini hutan semua. Inti latar belakang dalam artian kan Imbo Putih ini kenapa dikembangkan jadi ekowisata, biar kita bisa menjaga hutan itu. Dengan menjaga hutan itu selama ini kita menjaga hutan ini secara swadaya kan. Sekarang gimana caranya supaya hutan itu terjaga, masyarakat kita bisa mendapatkan income dari situ. Jadi otomatis masyarakat lebih bertanggung jawab lagi akan menjaga hutan itu sendiri kalau mereka mendapatkan pundi-pundi uang di situ. Masyarakat Malumkarta berbicara tentang sasi itu sudah menjadi tradisi sebenarnya. Suku Moi pada umumnya sudah kenal namanya dengan sasi sebenarnya. Karena bahasa orang Moi yang disebut dengan egek. Semua orang Moi kenal dengan egek. Keluar dari kita sendiri, tidak ada unsur lain atau mungkin dari instansi lain yang mendorong atau lembaga lain yang mendorong untuk kita melakukan konservasi, tidak. Tapi teman-teman kita kumpul untuk kita punya institusi sendiri untuk melakukan perlindungan terhadap sesuai dengan kawasan kita tadi. Seluruh kawasan Malumkarta ini harus dilindungi. Yang dikenal dengan
sasi itu adalah sesuatu larangan yang dilakukan oleh moyang tempo dulu sebelum ada pemerintah dan juga sebelum ada Injil. Egek ini pada masa perkembangan sekarang dilakukan secara pemerintah dan juga gereja. 14 marga yang ada di wilayah Kampung Malam Kartaraya ini mereka menyerahkan sepenuhnya kepada gereja. Tidak lagi pemilik hak wilayah itu mengelola hasil yang ada di Laut Sasi itu sesuai dengan keperluan daripada jemaat atau masyarakat di sini. Sehingga hasil daripada egek itu semua merasakan. Kegiatan kami pertama adalah kegiatan patroli, kemudian ada survei atau monitoring. Wilayah kita adalah semua diplot menjadi kawasan konservasi, maka dengan itu kita harus ada kegiatan patroli baik di laut bahkan pun di darat atau di hutan. Baik Malum Kartai, Mibi, Swatolo, Swatut, Malagufuk, semua itu masuk ke dalam kawasan Malum Kartaraya menjadi kawasan konservasi atau konservasi tradisional tadi yang disebut dengan egek awalnya dikenal dengan sasi. Sasi yang tadi pertama mereka hanya cuma sasi penyu, lola, tripang, sama lobster. Nah, karena ini dia teman-teman mulai masukkan konservasi penyu tadi. Penyu ada semua konservasi kawasan. Yang namanya dengan apa yang bertumbuh di dalam wilayah Malum Kartai itu harus dilindungi.